Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 kisah nyata Kang Mas dan Mbak Ayu. Bagaimana kabar kalian? Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Baiklah, pada video kali ini kita akan bercerita tentang kisah nyata Yanto yang hampir tewas karena culik tali pocong untuk pesugihan. Pada video kali ini kita akan mengulas tentang seseorang namanya saja Yanto yang hampir tewas akibat mencuri tali pocong yang ia gunakan untuk pesugihan. Mencuri barang mewah bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu untuk mereka menjadi orang kaya, terutama untuk menjadi orang kaya mendadak. Namun yang lebih membuat kaya dari sekedar mencuri barang mewah, yakni mencuri tali pocong. Konon katanya, jika seseorang berhasil mencuri tali pocong, apalagi itu merupakan tali pocong perawan, maka mereka akan mendapatkan rezeki yang tiada henti, atau bisa dikatakan akan menjadi orang kaya mendadak. Itulah yang ingin dilakukan oleh sosok yang bernama Yanto, sebut saja namanya. Setelah ia bertemu dengan seorang dukun, Yanto merupakan sosok yang sangat serakah. Ia berniat untuk mencuri tali pocong akibat ketahuan menggelapkan uang judi milik rekan-rekannya. Sampai rumah, Yanto tinggali harus rela ia jual. Rumah yang Yanto tinggal ia harus jual untuk mengganti uang judi tersebut. Bahkan Yanto juga harus rela bercerai dengan sang istri karena selalu melakukan kekerasan kepadanya. Akhirnya Yanto jatuh miskin dan tidak memiliki tempat tinggal. Ia hanya tinggal di sebuah gubuk di belakang rumah kosong sambil menerima cacian dari para tetangganya. Setelah Yanto mendapatkan nasihat dari dukun untuk mencuri tali pocong dan menjadikan jimat yang mendatangkan rezeki baginya, Yanto akhirnya menyerahkan satu sepeda motor, tentunya miliknya, yang dibuat dalam keseharian untuk mencari rezeki. Namun ia jual untuk sang dukun sebagai mahar. Harta satu-satunya yang ia miliki tersebut rela ia berikan kepada dukun tadi demi mencuri tali pocong dan menjadi orang kaya raya. Suatu malam, Yanto telah bersiap untuk mencuri tali pocong sesuai dengan nasihat dari dukun tersebut. Yanto sambil memakai serba pakaian hitam, penutup muka, dan membawa cangkul siap untuk berangkat ke sebuah pemakaman umum. Setibanya di kuburan yang sangat lebat dengan pepohonan kamboja dan beringin tersebut, Yanto mulai mencari kuburan yang ia akan gali dan ambil tali pocongnya. Terpilihlah satu kuburan yang sedang perawan atau seorang perawan yang baru saja dimakamkan 3 hari sebelumnya. Lantas Yanto berdiri di samping kuburan tersebut dan membaca sejumlah mantra-mantra yang diberikan oleh sang dukun. Setelah itu Yanto mulai menggali kuburan perawan tersebut sambil jantungnya berdetak kencang. Kurang lebih 1 jam, akhirnya Yanto berhasil menggali makam tersebut, dan Yanto langsung membuka papan dan mengambil tali pocong yang ada di samping jenazah tersebut. Setelah Yanto berhasil mengambil tali pocong tersebut, Yanto duduk sejenak di hadapan mayat yang bersemayam di sana. Ia memasukkan tali pocong itu ke dalam tasnya dan bersiap naik kembali ke atas. Namun, siapa sangka
Jika jenazah yang tali pocongnya ia ambil tiba-tiba bangun dan melototinya, sontak saja Yanto berteriak ketakutan dan berusaha naik ke atas. Namun, sayang sekali kaki Yanto mengalami kram dan tidak bisa digerakkan, dan hal itu membuat Yanto semakin panik dan berteriak semakin kencang. Teriakan kencang Yanto tersebut akhirnya mengundang para penjaga makam untuk melihat ke arah Yanto yang sedang kesakitan di dalam kuburan. "Sedang apa kau di sini? Pesugihan ya? Sialan!" teriak petugas makam. Lantas, petugas makam yang datang langsung membantu Yanto untuk naik ke atas sambil menggeledah tas yang ia bawa. Akhirnya, petugas makam menemukan tali pocong yang telah Yanto ambil dari jenazah tadi. Dua petugas makam tersebut akhirnya berteriak, "Maling! Maling! Maling tali pocong!" dan mengundang banyak warga untuk datang menghampiri Yanto. Pukulan demi pukulan, bogem mentah mendarat ke tubuh Kuswanto namanya. Ia habis dipukuli oleh warga yang marah atas tindak yang mencuri tali pocong. Untung saja polisi segera datang, kalau tidak bisa-bisa Yanto tewas di amuk masa karena mencuri tali pocong untuk pesugihan. Demikian, semoga bermanfaat. Kang Mas dan Mbak Yu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.